Wah, gue Jadi kawinin nanti ya. Iya, mujinya enak banget. You're You making and the your punchlines, place bro. bigger. Orang CGI-nya mata duitan, dibayar mahal mau. Jadi emang CGI di sini salah satu yang termahal. Oh my Scene itu god, kita udah selesai. berhasil melewati adegan susah itu, dan ada beberapa teman yang udah kena luka-luka juga karena adegan fight itu gitu. Lalu sutradara jenius yang ada di sebelah saya ini Silakan. karakter saya di sini berperan sebagai Pram. Pras itu gimana ya? Di film Sukma, karakter aku adalah Pram. Pram adalah suami dari Arini. Dia seseorang yang sangat care terhadap istrinya. Dan di film ini dia ditugaskan untuk kerja di sebuah kota terpencil, di mana dia mengajak Arini bersama dia dengan anak angkatnya dan tinggal di sebuah rumah yang misterius. Aku berperan sebagai Tias. Tias ini adalah salah satu ya, kayak teman barunya Arini pas dia pindah ke rumah baru ini. Dan apa ya, si Tias ini yang nantinya membantu Arini untuk memecahkan misteri di rumah tersebut. Baik dulu untuk Mas Naim. Mas Naim sempat bilang kalau ada pembaruan dari Pembaruan ini maksud tuh lebih ke karakter dari pas sudah diperanin Oka berubah, skenario pas diperanin Ibu Christine berubah. Jadi kalau saya itu sesuai dengan kan kita juga pemain ya. Jadi tahu cara mereka main, nyamannya mereka main di mana. Nah, skenarionya itu disesuaikan. Jadi dirubah, itu sekitar 70% lah. Dirubah. Dan ceritanya juga, karena saya tipikal director yang suka plot twist. Jadi nggak mau bisa ditebak. Jadi dirubah. Nggak ada itu, nggak. Nanti 13 tahun berarti nggak ada. Kalau dari aku nggak boleh cerita sih kenapa. Spoiler banget. Spoiler. Ini spoiler banget, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Silakan, bisa nggak? Bisa diceritakan? Ibu kemarin lo ceritain Wah itu aja. mah parah, gila itu ngapain sih? Gue udah ngomong sama Kim dari awal loh tuh. Terus kita lihat-lihatan. Gue juga salah ngomong ibu ya gue. Kalau aku sih yang ngebikin tertarik adalah jadi gini. Oh sebetulnya kan biasanya ada beberapa karakter itu di dalam sebuah film horor itu kan dikenalin dulu karakternya seperti apa, lalu seiring dengan berjalannya waktu X1, X2 gitu baru di spill sedikit-sedikit backgroundnya dia tuh apa. Nah itu salah satu karakter yang aku mainin. Jadi di awal film dia hanya berstatus sebagai suaminya Arini dan bapak angkatnya Ian. Ya. Tapi sambil kita menikmati journey-nya Arini, sedikit demi sedikit ke-spill lah karakternya Pram itu seperti apa. Itu yang ngebikin aku mau, karena cara berceritanya tidak konvensional. Iya, kalau dari aku sih, kalau dari ngomongin karakternya sendiri aku nggak bisa spill ya, takutnya terlalu spoiler. Cuman kalau dari kenapa aku ngambil film ini sendiri in general, karena pas awal dikasih skenario tuh udah menarik sekali skenarionya, walaupun pada akhirnya diganti 70%.
Dan juga pas aku nanya siapa aja pemainnya, terus ada nama Ibu Christine Hakim tuh, oh udah oke, udah count me in. Nggak dikasih, ini sutradaranya Hitler banget. Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Malah kebalikan. Terserah Dia mereka. Kayak super apa ya, open ke apapun yang kita mau omongin, kayak ya udah kita mencoba mengembangkan our character sesuai dengan keinginan kita. Terus abis itu kita tinggal ngomongin sama direkturnya, menurut Kak Baim gimana nih kalau dia kayaknya dia nggak bakal ngomong kayak gini deh. Coba kalau dia ngomong kayak gini oke nggak? Kayak he's very open to all of that. Walaupun ini kayak baru film keduanya yang dia direct tuh, tapi he knows what he wants, he's confident in it, dan ya asik aja sih. Lah, Jadi gue kawinin nanti ya. Iya, bajunya enak Oh, banget. you're making You and the your punchlines, flames bro. bigger. Terus sibuk-sibuk gue kawinin deh. Kalau treatment siang itu sebenarnya treatment mau dihancurkan lah yang namanya pola-pola horor itu adalah malam sebenarnya ya. Pengen kita rubah pola-pola yang biasa digunain, enggak. Tapi kalau takut enggak sebenarnya, karena gue bukan tipikal yang ada bunyi bagaimana. Makanya dari itu susah nyari cerita horor karena susah untuk percaya penampakan itu. Dan di sini itu objek, bukannya penampakan makhluk-makhluk yang kayak genderuwo, kayak apa. Bukannya tidak percaya, cuman beliefnya kurang. Jadi untuk visual ke penonton susah, mendingan gue nggak buat. Tapi yang ini objek cermin, jadi menarik. Kelihatan tuh di trailernya ada salah satu cermin tone-nya sih. kayak tone kayak biru-biru gitu. Aku ini tanya. Biarin, aku ya mau jawab aja, boleh Oke, dong. Oke. Kayak jadi bener. Sebenarnya saya nggak hanya membebaskan ke mereka, tapi membebaskan ke setiap divisi. Ada CGI, ada juga grading. Nah ini idenya itu masuk dari Pak Ipung. Grading yang mimpi gue begini ya. Saya tuh membebaskan semuanya karena saya tuh orang kreatif juga, nggak suka ditahan. Pengen explore apalagi ada bahan. Kalau ada bahan, explore enak. Sama seperti CGI, bahan dia jarang sekali dapat cermin. Terserah lo masuknya mau gimana, tangannya mau gimana masuknya, efeknya seperti apa. Tapi ketika nggak sesuai pasti gua klarifikasi. Kalau ada nggak momen-momen tertentu yang dibuat di situ? Malah kebalikan, pas awal buat itu harus sudah mikirin trailer. Harus kalau saya di kepala tuh trailer. Tanya dia kalau nggak salah pas saya habis take Oka dia teriak. Hari ini pas saya kasih lihat nih bakal di trailer. Habis itu juga ada satu yang susah banget yang nggak ada di skrip. Saya adain, boleh nggak ini kacanya kita ganti ini? Buat kapan nih? Scene besok? Kata dia. Iya, bisa nggak? Karena bagus buat trailer. Yang diiniin si Anna Jobling ke itu. Jadi buat saya kepala malah harus trailer. Karena jualannya itu pertama film ada di trailer. Orang CGI-nya mata duitan. Iya, dibayar. Bro beneran. Dibayar mahal mau. Jadi emang CGI di sini salah satu yang termahal. Jadi gini, sebelum ini dibuat saya datengin CGI dulu. Habis itu nanya sama dia, bisa nggak buat ini? Karena ini tergantung banget sama CGI. Terus dia bilang satu kata yang saya kaget, aduh musuh CGI itu sebenarnya cermin. Susah banget. Bisa dong nggak? Karena kalau nggak bisa saya nggak mau buat. Karena sudah perbandingannya sama luar negeri.
Film luar negeri yang terakhir itu 2018, belum ada Objek Cermin lagi, Candyman, Oculus dan segala semuanya. Kalau yang di kita tuh filmnya Nirina. Jadi buat saya kalau ke luar negeri ini adalah objeknya menarik buat mereka nonton. Tapi jangan jelekin Indonesia dengan CGI jelek. Dia bilang, udah gue gak usah buat. Akhirnya dia mau. You sih. What? Dia sih. Kamu jangan bilang ada spoiler. You have that difficult scene. Apa ya? Aku yang paling menantang itu spoiler. Terus udah gitu scene ending paling ya. That's all I can say really. Kalau aku sih ada adegan sama Bu Christine, adegan yang menurut aku belum pernah aku lakukan sebelumnya ya di film Manapun. Maksudnya pernah, tapi nggak seperti itu. Iya benar. Tapi nggak bisa aku spill di sini karena itu itu spoiler juga. Jadi kayaknya itu akan menjadi adegan yang kayaknya ya bakal diomongin sih pas udah kelar film. Dan dia selesai scene itu dia nangis, peluk. Itu untuk ada ada behind the scene-nya. Kalau yang gue lihat sih itu adalah kepuasan dia sebagai pemain ya, dan dia juga nggak percaya kali sekeluarnya seperti itu. Dan kita malah jadi nangis juga, dan malah di situ gue kangen si anjing mau jadi pemain gue. Iya di situ lain lah, klimaks pemain sama director tuh lain. Pemain tuh, aduh, pas di situ kita langsung jauh aja lah. Suruh dia nikmati. Menit ada 5 menit ya nangis. Seru. Kecantikan abadi, keindahan abadi, lebih ke kecantikan, keabadian ya, keindahan juga. Oke, itu sesuatu hal yang sakral menurut saya. Semua, nggak hanya perempuan aja, laki-laki mau terus-terusan jadi cakep, perempuan juga terus-terusan jadi cantik dengan cara apapun. Nah ini isu ini kita kembangin menjadi satu tematik horor yang objeknya adalah cermin. Yang menurut saya kalau kita kasih konflik yang related ke penonton itu menarik, apalagi kalau kita bicara mengenai perempuan. Yang akhirnya horor ini dibaluti dengan drama yang kuat, makanya pemainnya harus bagus-bagus semua. Karena terlalu kuat dramanya, tidak akan bisa pemain biasa. Bukan gaya-gayaan ada mereka semua di sini tuh enggak. Porsi mereka sangat tepat. Bahkan yang nggak pernah dapat peran seperti itu yaitu Fedi, yang dia bilang sendiri ketika podcast juga, gila gue dipercaya loh peran seperti ini karena gue belum pernah dapet. Itu dia, karena gue pemain sih ya, gue pengen orang itu ngelakuin sesuatu hal yang beda. Itu dia. Semua itu related ke kehidupan. Ini mengenai cinta, tapi horor. Jam scare juga ada, tapi ini bukan semua yang dar-der kita. Kalian nggak akan tebak ceritanya seperti. Kalau ada yang bisa tebak cerita apa ketika nonton, hebat. Nggak akan bisa. Sampai ada scene-nya yang itu. Kayak ini ya, kayak nyusun sebuah teka-teki. Iya, nggak akan bisa. Ada satu momen nanti saya hafal menitnya lagi. Karena kita tiap hari di menit itu kalian akan semua bengong, dan saya udah siap dengan apa? Infrared. Oke. Oka tuh apa tuh? Buat aku sih keindahan abadi mungkin nggak ada hubungan sama filmnya. Buat aku keindahan abadi itu sunrise dan sunset. Itu Kecantikan. personal opinion aku aja gitu. Tapi kalau dihubungkan sama film ya mungkin adalah hati manusia. Itu menurut aku keindahan abadi. Kalau aku keindahan abadi buat diri aku sendiri adalah hidup yang tenang dengan orang-orang yang membawa ketenangan. Lagi curhat ya? Orang-orang yang dicintai, hidupnya tenang, itu keindahan Gue dengerin abadi. lagi. Gue dengerin lagi. Kalau seandainya ada film Sukma 2,
Jangan Gue masih diceritain diajak Oka, nggak bro? jangan, jangan. Gue masih diajak nggak? Aku masih ajak Ah. nggak? Ayo. Ada langsung syuting November. Ya, bukan Langsung itu syuting. kalau. Lo iya. Semua. Kalau aku apa ya? Belum tahu sama sekali perkembangannya akan seperti apa. Cuman harapannya perkembangannya ya lebih banyak scene-nya ya seenggaknya ya. Banyak nanti dia. Banyak. Bener. Gimana yang lain? Apa? Dah itu doang dah. Sukma 2 ya ada kok, ada semua. November syuting. Asik. Asik. Kan lo. Oh ya sih apa ya sih? Janganlah. Bukan. Yang beda dong bro. Gue nggak tahu apakah ini disebut menantang apa enggak ya. Jadi ada satu scene, bukan satu sih, lebih tepatnya sebuah Sequence. yang gue pikir udah selesai syutingnya. Gue udah kerja keras untuk scene itu, udah ada adegan berantemnya. Udah ada rasa kayak lega gitu loh. Oh Scene my itu god, udah kita selesai. udah berhasil melewati adegan susah itu, dan ada beberapa temen yang udah kena luka-luka juga karena adegan fight itu gitu loh. Lalu sutradara jenius yang ada di sebelah saya ini tiba-tiba lagi pergi scouting tempat, Reki iseng gitu, dia melihat sebuah gua yang mana dia pikir kalau kita ulangi scene yang kemarin susah itu, kita ulang lagi semuanya dengan nambah hari syuting yang harusnya kita libur, kita pakai aja hari liburnya buat kerja. Bikin aja di situ adegannya diulang lagi dengan kesusah payahan itu. Dan bodohnya Terus. mereka mau. Ya gitu. Ide genius ini dari siapa? Wow. Ide genius ini dari siapa? From you or from Apedi ya? Enggak, dari Fedi orang pertama iya. Oh, oke. Idenya sebenarnya dari Alan. Dari Oke. Alan. Jadi ya begitu deh. Jadi Oh ditambah bayarannya? Oh enggak ya? kita berapa hari syuting Al? 18 ya? 22, break cuma 2 hari ya. Harusnya kan Gue banyak banget 3 breaknya perasaan. Ya, kalau Kim kan beda. Iya. Kim kan waktu itu lagi jalanin proses. Gak jangan. Gak. Enggak, jadi ya udah gitu. Jadi gue pikir, ini mah kalau bukan teman, gue udah tunjukin kontrak nih. Menantang, menantang. Lah, lakukan saja. Kalau aku yang Gue sih sempat menantang- bilang sama Gimana? orang lokasi, gue bilang, lu jangan ajakin Mbak Im Reki lagi ya. Dia bisa nemuin lokasi baru lagi terus disuruh ngulang lagi. Ulang lagi. Sorry gimana? Kalau aku yang menantang itu paling kan kita udah pelajarin skripnya ya. Tapi biasanya itu kalau kita udah di set itu ada aja diganti lagi sama Kak Baim tuh. Apa dari adegannya atau dari skenarionya, dia ngomongnya apa segala macam tuh itu bisa berubah. Jadi Reading malu udah bilangin jangan diapalin ya semua. Akan dirubah. Ya. gimana? What am I supposed to do kalau gitu buat prepnya? Jadi ya itu. Yang paling horor kayaknya Ibu Christine deh. Iya. Dengan kejadiannya. Dia siram air panas sekujur bener sekujur ya sekujur tubuhnya bener panas, bener-bener air panas yang sangat panas lagi di kena badannya. Kirain kita juga sesimpel itu ya, ternyata Sampai melepuh kulitnya, satu badan retek, dan dia kelihatan merah gitu. tetap harus melakukan syuting Adegan yang final battle. susah. Wow, dedikasinya gila sih. Dan di situ juga kita, ya gimana ya, kalau misalkan dia nggak masuk,
syuting gimana? Kita udah mikirnya begitu. Tapi ternyata dia mau syuting. Nah itu sih. Dan kalau Ibu Christine beda sama Oka. Dia main pakai hati. Kalau Oka. Gue pakai apa bro? Astaga. Jadi gini maksudnya. Dia tuh selalu related dengan ini apa karakter. Jadi dia tuh selalu related sama gara-gara karakter ini energi negatif yang ini aku. Jadi buat dia tuh ini peran berat sekali. Kalau kita kan ya siram air ya. Kalau dia enggak karena karakter ini. Jadi soulnya itu dia kebawa-bawa untuk ini. Jadi kita mendengarkannya kalau dia ya begini pastinya. Dan dari awal juga rumah itu ternyata kita baru tahu pas hari pertama. Oh iya. Iya. Itu fun fact tuh. Iya. Jadi, itu bukan fun fact sih, itu horror fact. Iya, Scary horror fact. lah bro. Iya. Sebenarnya ibu ya, kok suasana iya ya. Habis itu tiba-tiba saya baru dengar kalau di situ pernah ada yang orang bunuh diri. Gantung. Gantung. Hah? Iya. Aduh, yang tadi kita mau selamatan di tempat Di base camp, ibu yang minta, di situ aja yuk. Iya. Iya deh, yuk. di set aja. Di rumah jadi sebelahnya. Dan di situ ada sarang burung walet. Di situ waktu itu belum dia papain. Akhirnya saya bilang sama Artik, jangan dia papain ya. Saya mau burung-burung ini nanti terbang-terbang ketika kita syuting. Makanya itu nanti yang kalian lihat bukan CGI sekali lagi. Itu burung asli terbang-terbang. Kalau semua kita cat tuh. Tapi kita diemin sarangnya. Nah itu sih yang horornya ya. Jadi lebih ke tempatnya. Nggak dibuat-buat, emang bener-bener orang bunuh diri di situ. Oh sebenarnya ada itu tadi itu kru yang kena. Jadi pas waktu dia ngeset, dia apa? Ada apa sih rambut pas ditarik ke sini panjang. Iya bro Alan tuh dia nelfon bro pas gue di mana di kantor. Kayaknya di tempat ini deh Kenapa bro? Gue 2 kali nih rambut apa di sini pas tarik panjang. Panjang. Serem Beneran banget. bro, tanya Alan, enggak buat 2 orang. Itu 2 itu orang. adegan dalam film horor gitu nggak Iya, sih? Kayak ternyata I feel iya like- bener kan? Iya nggak sih? Iya. Terus ada. akhirnya apa? Ujungnya apa? Udah bro, habis itu udah lepas. Di situ katanya ada cewek ya, selalu ya baju merah apa segala. Tapi beneran. Kalau director tuh rap tuh buat dia tuh nightmare, permulaan nightmare. Buat mereka seneng ya, buat kita enggak. Kita awal-awal kerusakan semuanya karena wah itu udah mulai kerja capek lah. Rap itu mulai kerja capek buat saya. Momen dimana itu semua orang enggak. Ketika itu pick lock kalau saya. Pick lock pertama. Tapi kalau momen pas syuting semuanya buat saya harus selesaikan bagus semua. Enggak ada yang kayak aduh akhirnya selesai ya. Enggak. Rap itu buat saya nightmare dimulai. Karena penentuannya semua di editing ya. Editor saudara kedua dia. Capek lah. Udah 2-3 bulan kerjanya. Diem aja depan situ. Wah itu capek banget. Jangan lupa saksikan film Sukma Mulai tanggal 11 September 2025. di bioskop. Mantap. Jangan lupa nonton. Sarang yuk.